Selamat sore teman-teman. Sore ini saya mau sharing audio design dari konser Backstreet Boys BSB DNA World Tour di Jakarta. Dalam konser ini kita menggunakan DNB Audio Technique Audio System dari Germany, di mana DNB ini adalah one of the best in the world karena banyak fitur-fitur atau fitur yang saling terintegrasi dari kita pertama desain seperti ini sampai di lapangan sampai dengan hasil bunyi yang dikeluarkan oleh sistem. Di sini terlihat layoutnya untuk konser ini. Ada blue area adalah festival, sini FOH di belakang festival, di kiri kanan depannya ada VIP deck dari samping, lalu di belakangnya ada tribun, dan di depannya ini ada U-shape stage yang nyambung ke stage utama, semacam catwalk tapi segi huruf U gitu ya. Nah, untuk sistem PA nya sendiri, untuk main PA nya saya optimize tembakannya di awal the first box, di awal tribun, lalu yang box paling bawah tidak sampai barricade, melainkan sampai awal atau depan catwalk ini. Jadi yang catwalk dalam atau penonton yang di depan edges barricade ini, dia mendengarnya ground check front field, outfield, front field dalam maupun luar. Lalu di sistem ini ada main PA dengan array processing mode, di mana ketika kita sudah define areanya dan display angle-nya, kita bisa turn on array processing, lalu secara otomatis si algoritmnya bisa optimize frekuensi, sebaran frekuensi maupun level. Jadi selain mechanical tahapan pertama kita optimasi dulu, lalu ada processing algorithm DSP yang membantu supaya sebaran suara semakin rata ya, terutama di range mid sampai treble. Biasanya yang awalnya dia gradual 3 area bisa cuma 2 zona doang, seperti yang kemarin saya sudah cek. Katakanlah di setengah area kencang, turun lagi, akhirnya ini bisa jadi di belakang Evo hanya baru turun. Lalu di sini ada delay tower, kita delaynya pakai ranging cuman nggak tinggi. Di sini ada sub 2 box, lalu ada 6 box full range, optimize untuk tribun belakang ya. Tribun itu dari startingnya di 0,8 meter sampai 6 meter, jadi ring locknya agak pendek dan ada keterbatasan drop ceiling, jadi angling up ya instead of angling down gitu untuk delaynya. Kalau main PA nya tetap angling down karena ada drop ceilingnya juga. Di sekitar sini ada drop ceiling, saya maksimalin supaya tidak kena drop ceiling tapi lewat sampai tribun ke belakang. Drop ceiling itu ada di 10 meter kira-kira, 10 meter di sini, 10 meter di sini, dan di belakang. Karena software ini ketika kita 3D plot render agak berat streaming saya, jadi saya hanya bisa barangkali ngasih lihat alignment. Kita bisa lihat di sini di bawah ini adalah trace fase, di atas ada time arrival. Kalau di bawah ini by default zero reference-nya adalah
reference-nya adalah sub array atau ground subnya, walaupun kita bisa delay si subnya terhadap PA atau PA-nya di delay terhadap sub. Nah biasanya kalau saya ini di sistem ini menambahkan ada flying sub di belakang PA, karena si ground sub ini ketika dia terbelah ada U-shape ini, sub array-nya tidak optimal, ada kekosongan di tengah-tengah. Jadi saya perlu flying sub supaya bisa cover sisanya, baru di belakang ditambahkan lagi sub untuk yang delay. Nah di sini ground sub terhadap front sub sudah cukup ideal. Di sini kita bisa geser fasenya, kita lihat sini sampai ketemu ripple-nya, baru front sub terhadap ground sub. Si front subnya 0 di sini 0.3 minimal tanpa delay, dia DSP delay-nya 0,3 milisecond. Kalau main PA-nya 6,2 karena array processing udah by default. Baru kita cek sub ground terhadap main PA. Oke, kita bisa tweak lagi katakanlah. Oh ini udah lewat. Ya. Ya ini udah ketemu di sini ripple-nya katakanlah 13,6, si ground sub-nya, si main PA-nya 6, front sub-nya juga ketemu. Ya, jadi 3 elemen utama sudah katakanlah kawin, main PA, front sub dengan ground sub. Di sini test point-nya di kira-kira FOH ya, 45 meter 50 meter di sekitar sini. Untuk selebihnya biasanya saya buka kalau time arrival persisi nih, misalnya main PA ini kan main PA kanan on axisnya, kita buka delay kanan on axisnya, saya bisa taruh mic di sini test point-nya. Misalnya kita test point, kita geser, mudah-mudahan streaming gambarnya nggak hang ya. Nah di sini terlihat kalau on axis delay ketemu main PA, dia early. Kalau kita taruh sini, oke, kita bisa optimize sedikit barangkali. Kita idealnya biasanya tempat dimana menyatunya suara dengan level yang sama ya. Katakanlah di sini areanya, kita coba adjust si delaynya. Oh kurang banyak berarti, ini udah 200 milisecond. Oke ya, anggap saja sudah menyatu situ hijau dan birunya. Baru kita bisa main PA dengan outfill. Test pointnya tentunya dipindah lagi katakanlah di sini ya, kita bisa geser-geser. Jadi di DNB ini kita bisa udah time delay sesuai gambar dan tinggal dikoreksi dikit-dikit di lapangan, karena ini kan gimana pun juga software simulasi prediction ini tidak membaca pantulan ruangan, hanya direct sound ke pendengar listener ya. Terus juga kita bisa ngebalance berat hoist, beban hoist depan belakang ini dengan fitur sini. Kita bisa geser-geser untuk bebannya supaya seimbang. Baru di sini ada reportnya. Kalau kita mau main single peak di hole berapa 20,5, ada beban overall, ada load-nya udah oke. Height of lowest edge, jadi tinggi paling sudut ini biasanya untuk di lapangan anak kru kita bisa ngelaser supaya tingginya sesuai gambar. Jadi kita biasanya ada print out per array, kita print out PDF, baru kita compile PDF-nya. Ada juga ID amplifier ya. Di sini kita coba cek routingan amplifier main PA sebagai contoh. Saya biasa kalau main PA mulai dari
left adalah ganjil 1, right-nya adalah 2, 101, 201. Kita bisa set inputnya digital, analog, atau fallback digital analog ya. Terus inputnya misalnya katakanlah di dalam satu rak ada PALR, ada front fill, kita bisa lagi inputnya bisa dibedain di sini 4. Iya. Terus apa lagi ya? Ini ISO-nya kira-kira seperti ini. Ya, ini ISO-nya ya. Sayangnya saya tidak bisa render, tidak kuat kalau sambil streaming. Jadi tribunnya tilt. Sini flown sub-nya coba kita zoom bisa. Ya, seperti ini. Ini main PA. Ini belakangnya ada front sub, ini ada side fill, ada ground sub, baru di atasnya ada outfill, ground stack, front fill, dan front fill dalam ya, front fill depan. Oke, mostly sudah semua. Saya tidak bisa kasih lihat array processing rendernya. Kalau ada pertanyaan, oh ya, kalau kita nyalakan array processing mode-nya, kita bisa save si preset array processing beserta temperaturnya. Jadi ketika dia optimize EQ-nya respon terhadap referensi ruangan template yang kita render gitu, katakanlah 24 derajat, dan begitu showtime lebih hot atau lebih dingin, kita bisa update renderannya, kita bisa import API processingnya sambil jalan. Di sini ada cut, ada CPL semacam shelving cut. Oke, saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan bisa dikabarin. Terima kasih.